Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibinal mustafa wa sayyidinal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Profesor, para dosen, para mahasiswa, dan hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum Syawal ini, sebagaimana tema yang disampaikan oleh moderator tadi adalah tentang kebersamaan. Dan dari sisi etimologi, bahwa Syawal itu diantara maknanya adalah bagaimana kita menjaga konsistensi ibadah kita dan berusaha meningkatkannya. Syawal diantara maknanya peningkatan. Maka ada setidaknya 4 poin yang akan kita diskusikan secara ringkas pada kesempatan siang hari ini insyaallah ta'ala. Dan tentunya ini audiensnya juga Masya Allah adalah orang-orang akademisi ya, walaupun dulu anak juga sempat berniat menjadi anak teknik ya. Karena kita di SMK itu teknik arsitektur, gambar bangunan. Cuma sebenarnya ke situ dulu nyasar karena nggak diizinin masuk pesantren. Tapi ujung-ujungnya alhamdulillah ke agama juga. Jadi ya sedikit terbiasa tentang gimana dulu pernah bisa gambar pakai AutoCAD, hitung-hitung statistika. Ya mungkin pemula lah dibandingkan antum di sini sebagai akademisi yang memang jurusannya di situ. Nasihat yang pertama, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang rabbani dan jangan menjadi hamba Allah yang ramadhani. Apa maksudnya? Jadilah engkau sebagai hamba Allah yang senantiasa menundukkan dirinya kepada Allah di setiap waktu. Bukan hanya seseorang yang mengenal Allah ketika bulan Ramadan. Itulah Ramadan. Walaupun nama kita Ramadan, ya, lahirnya di bulan Ramadan. Tapi jadilah hamba Allah yang Rabbani. Kapanpun tetap berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan juga Allah yang kita sembah di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah dan di bulan-bulan yang lain. Dan jangan sampai berakhir Ramadan setelah itu tak pernah lagi kita sholat witir. Berakhir Ramadan tak pernah lagi sholat tahajud. Atau sampai sekarang belum lagi puasa Syawal, walaupun itu sunnah. Tapi kan ini diantara tanda-tanda bahwa kita melanjutkan ibadah kita. Jadi ini poin yang pertama, jamaah sekalian. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Bi'sal qawmu alladzina yata'abbaduna Allah fi Ramadana. Celaka sekelompok kaum yang hanya mengenal Allah ketika bulan Ramadan saja.
Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Al-yaqin di sini maknanya al-maut, kematian. Artinya apa? Kita beribadah ini sampai hembusan napas yang terakhir. Jadi seorang akademisi juga di sisi lain dia harus belajar agama karena itu sebagai fondasi. Di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran seperti Ibnu Katsir dan para mufassirin lainnya menyebutkan bahwa Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi, dengan bagaimana yang dipahami oleh para sahabat di bawah bimbingan tarbawiyah nabawiyah. Penting itu Ustaz, penting. Karena ada yang menafsirkan Al-Quran dengan logikanya. Termasuk ayat yang kita baca ini, Al-Hijr ayat 99. Sembahlah Rabbmu sampai datang al-yaqin. Dia pahami al-yaqin ini versi bahasa Indonesia. Jadi kalau sudah yakin dia, tak mau dia sholat. Nah, kenapa? Oh, makom saya sudah tinggi, bukan lagi syariat. Saya sudah tinggi, sampai-sampai yang paling bahaya itu seperti Syekh Siti Jenar, yang menyelisihi Wali Songo, dia bilang dia sudah tidak wajib sholat. Kenapa? Keyakinannya hulul. Dia menganggap Tuhan itu udah menyatu di badan dia. Nah, jangan sampai ada nanti lulusan UPN begini pemahaman. Akhirnya nggak mau sholat dia. Padahal Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, tetap Nabi sholat. Tetap Nabi SAW minta diwudukkan. Jadi apa jamaah sekalian? Perjuangan kita untuk istiqomah di atas agama Islam ini harus terus kita lanjutkan. Walaupun berakhir Ramadan, kita masih butuh hidayah untuk istiqomah. Apa? Sholat sunnah misalnya. Kita masih butuh hidayah untuk istiqomah di dalam beramal. Perjuangan belum selesai. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Tidak ada fase dalam kehidupan manusia, khususnya laki-laki, dia boleh nggak sholat. Ada tidak? Nah, ada kalau laki-laki. Kalau perempuan ada. Ketika dia haid, dia nifas, boleh nggak ibu-ibu sholat? Wajib. Haram malah. Tak boleh dia sholat. Tapi kalau laki-laki nggak bisa berdiri duduk, tak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring, sholat dengan isyarat. Udah ada di sini yang pernah sholat pakai isyarat? Mana tahu dia di UGD sholat pakai isyarat. Kalau nggak bisa sholat pakai isyarat bagaimana? Udah disolatkan kalau seperti itu. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Pesan yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang teruslah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari yang kita lewati. Karena saya yakin Pak Profesor juga tadi menyampaikan, begitu juga ya, bagaimana serba-serbi menjadi mahasiswa. Banyak peningnya atau banyak santainya? Apalagi Antoni banyak targetnya nih, gitu kan? Serba-serbi menjadi mahasiswa itu Masya Allah. Kalau sudah diceritakan seperti Pak Profesor, itu indah memang kalau sudah diceritakan. Karena sudah jadi sejarah dia. Tapi kalau sedang dialamin, Masya Allah. Tanya aja berapa mereka konsumsi Panadol setiap bulan. Perjuangannya luar biasa. Ya. Imam Syafi'i aja Pak, belajar bahasa Arab kontinu selama 40 tahun. Siapa yang tidak rela berkorban untuk pendidikan
menjalankannya, dia akan merasakan kebodohan sepanjang masa hidupnya. Kata beliau, "Sabir tajid iwadan amman tufariquh." Merantaulah engkau, kejar pendidikan setinggi-tingginya, engkau akan dapatkan ganti dari apa yang engkau tinggalkan. Walaupun berat enggak tinggal di Saudi sini? Bagi yang pemula awal-awalnya berat. Ada yang harus dia tinggalkan, berjauhan dengan keluarga. Tapi kita harus tetap tawakal kepada Allah. Unsurnya apa? Menyandarkan urusan kita kepada Allah, yakin dan husnuzan. Yang kedua doa. Jadi doa dan ikhtiar ini kandungan dari tawakal. Kenapa kalian bisa sampai di sini? Karena Allah yakin kalian mampu melewati itu. Jadi optimis, gitu ya. Walaupun memang berat, ya Allah. Kan tipikal dosen-dosen kita kan beda-beda juga kan. Ada yang model killer juga. Di sini ada nggak juga gitu? Sama aja kayaknya. Ya, kita harus bersabar. Walaupun itu berat perjuangan. Dan di antara kandungan dari tawakal itu kata para ulama, alimtu bi anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Aku memahami bahwa rezekiku tidak akan tertukar. Kalau sudah rezeki antum lulus PhD di sini, ada saja jalan keluarnya itu, insya Allah. Ada saja. Kalau sudah rezekinya, ya, lulus di sini, belajar selesai, ada saja pertolongan yang Allah berikan. Maka alimtu bi anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Saya memahami bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka tenanglah hatiku. Kandungan tawakal yang berikutnya juga, alimtu bi anna amali la yutqinuhu ghairi fashtaghaltu bihi. Saya memahami bahwa amalanku, ibadahku, akulah yang melaksanakannya. Jadi selain kita fokus dengan aktivitas, jangan lupakan untuk meniatkan itu lillahi ta'ala, supaya dapat pahalanya. Belajar, niatkan itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Walaupun, ini alarm pertama ini. Ya, gimana nih moderator? Ada perintah antum diam-diam tadi. Jadi ini kejadian, ini akan teringat juga. Kita waktu sholat subuh, hari raya pertama di Mekah, lagi sholat subuh, tiba-tiba bunyi apa? Alarm. Alarmnya apa? Bunyi rudal. Allah, orang Indonesia juga, kawan kita. Jadi handphonenya di bawah. Kita lagi sholat subuh, bunyi rudal. Pada panik semuanya. Masya Allah. Jadi disebutkan amalan kita, jemaah sekalian, sholat kita, sedekah kita, ngaji Al-Quran yang kita bacakan, kitalah yang memperjuangkan itu. Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatam satu hari 2 kali khatam. Satu bulan 60 kali dia khatam. Gak usah antum bayangkan, pening nanti antum itu. Butuh panadol lagi nanti. 60 kali khatam satu bulan. Kita 2 kali khatam aja, 1 kali khatam aja sudah Masya Allah. Tapi begitulah kecintaan seseorang kepada satu perkara membuat dia akan bersungguh-sungguh pada perkara itu. Yang berikutnya juga, alimtu bi annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala maksiyatin. Saya paham bahwa Allah senantiasa mengawasiku. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Maka aku malu dilihat Allah dalam keadaan bermaksiat. Jadi mumpung lagi di sini banyak orang-orang yang memotivasi kita dalam kebaikan, berjuanglah untuk istiqamah. Dan kandungan tawakal yang berikutnya adalah tentang kematian. Alimtu bi annal mauta yantaziruni fa ahdattu zada li liqa'illah.
Saya paham bahwa kematian senantiasa menghampiriku. Aku persiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat kanan kiri. Jelas senior kita sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Yang seangkatan kita mungkin sudah banyak yang meninggal. Dia tidak sempat sarjana, meninggal di waktu SMA, di waktu magister misalnya. Bahkan junior kita sudah banyak yang meninggal. Dan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Tujuannya apa? Untuk muhasabah. Ya, jadi ini mungkin nasihat yang ingin kami sampaikan. Tentu ini untuk bahan renungan bagi kita bersama. Dan yang terakhir adalah tentang urgensi doa. Ya, urgensi doa. Seberat apapun ujian kita, ada nggak di sini yang tidak sedang mendapatkan ujian? Nggak ada. Semua sedang menjalani ujiannya masing-masing. Seberat apapun itu, tetap tengadahkan, angkat tangan kita, bermunajat, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat waktu perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin? Kebetulan bro, kita kemarin melewati, mungkin Profesor sudah sering ya, melewati Badar. Kita lihat itu syuhada Badar, Masjid Al-Aris, tempat Nabi berdoa, yang sampai jatuh itu sorban Nabi, selendang Nabi. Ya, 313 lawan 1000. Perang Uhud, ya, 700 lawan 3000. Apa pelajarannya? Kekuatan doa. Sampai Nabi SAW sebutkan, intahlik hadhil isabatu min ahlil Islam la tu'badu fil ardi abadan. Kalau kami kalah ya Allah di perang ini, engkau mungkin tidak diibadahi lagi di dunia ini. Tapi Allah berikan kemenangan. Lihat bagaimana Abu Hurairah, ibunya itu mengusir dia ketika dia tahu Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah pulang ke Yaman, diusir sama emaknya. Baru datang Abu Hurairah kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan agar ibuku masuk Islam. Akhirnya ibunya masuk Islam. Jadi jangan kesampingkan kekuatan doa. Apapun ujian kita, seberat apapun tugas kita, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Merengek kita, menangis kita. Karena Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku ketika mereka meminta, katakanlah bahwa aku dekat dan mengabulkan doa-doa dan permintaan mereka. Jadi itu nasihat yang mungkin ini sudah familiar bagi kita, hanya saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengambil yang baik dari ucapan tersebut, dan asa an yaj'alana mubarakan aina ma kunna. Ya, jadi para hadirin wal hadirat, kita sebagai perwakilan dari Islamic Center, ada beberapa Islamic Center di sini, dan alhamdulillah untuk tahun ini yang masuk Islam ada beberapa dari Indonesia, ya. Tapi untuk total di tempat kita itu lebih dari 10.000 orang. Tapi yang paling banyak dari Filipina. Ya, Masya Allah. Begitu juga tadi malam kita ke Islamic Center di Jubail. Itu dalam perjalanannya sudah 20-an tahun. Yang masuk Islam sudah lebih dari 25.000 orang. Ya, jadi ini patut kita banggakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang berusaha mencari kebenaran dan berusaha istiqamah di atas agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.